Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDU Darul Jigar mempersembahkan materi pembelajaran tema 6 subtema 2 muatan pelajaran PKN membangun masyarakat sejahtera kelas 6 bersama Bapak Windar. Contoh hak warga negara adalah pasal 27 ayat 1 mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2 mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 3 ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Pasal 29 ayat 2 yaitu hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakini. Pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 memperoleh pendidikan. Pasal 32 ayat 1 kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Yang terakhir pasal 34 ayat 2 yaitu memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan. Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak adalah pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Perlindungan hukum yang jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesehatan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Ikut serta dalam upaya bela negara bermanfaat mengharumkan nama bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran bermanfaat tercipta kedaulatan rakyat serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing bermanfaat memupuk kerukunan antar umat beragama serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bermanfaat terjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional bermanfaat memperkaya kekerasan budaya bangsa dan mencegah terjadinya pengakuan budaya nasional oleh negara lain. Dipelihara oleh negara bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar bermanfaat meningkatkan kesejahteraan.
Masih banyak bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain memberikan suara dalam pemilu, antara lain mendapat jaminan keamanan dari pihak yang berwajib pada saat menjadi saksi di pengadilan, mendapat pelayanan yang sama dalam proses pembuatan SIM, kebebasan memeluk agama yang diakui pemerintah, menyampaikan kritik dan saran atas jalannya pemerintah melalui wakil-wakil rakyat, mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi aparat pemerintah, bebas dari sikap dan perilaku diskriminasi dalam upaya mendapat pelayanan dari birokrasi pemerintah, ikut serta dalam pentas budaya baik tingkat nasional maupun internasional. Upacara bendera itu dapat meningkatkan jiwa patriotisme bagi peserta didik. Kemudian tanggung jawab adalah sebuah kesadaran untuk melakukan suatu kewajiban. Kemudian salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak, karena pajak untuk membiayai pelaksanaan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah pungutan wajib bagi seluruh rakyat yang dibayarkan untuk negara. Kemudian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar pajak kepada negara. Setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sekian, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini mudah dipahami. Selamat mengerjakan tugas tagihannya. Soal tagihan. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal dan ayat berapa? Yang kedua, apa isi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945? Yang ketiga, apa manfaat mendapatkan pendidikan dan pengajaran? Yang keempat, apa manfaat perlindungan hukum yang jelas? Yang kelima, jelaskan pengertian wajib pajak.